Perkenalkan, saya Kak Norma di sini sebagai konselor akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh Kak Windy. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang sedang dialami Kak Windy? Mungkin boleh sedikit diceritakan apa masalahnya, mungkin tadi dengan temannya dan lain sebagainya, Kak Windy. Oke, baik Kak. Jadi kan di sini saya ingin bercerita kalau saya itu kan punya teman di sekitar lingkungan rumah saya. Nah, teman saya itu terkadang berperilaku tidak baik, yang seperti tidak menghargai orang lain, selalu sewenang-wenang, dan juga selalu yang keputusannya dia itu yang harus dijalankan tanpa mendengar masukan dari orang lain. Itu gimana ya Kak solusinya? Oke, dari cerita yang saya dengar tadi dari Kak Windy, kalau dari Kak Windy sendiri ini merasa nyaman atau tidak nih di lingkungan pertemanan Kak Windy ini? Apa memang merasa tertekan atau seperti apa nih Kak Windy? Boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak Windy? Saya sendiri sih memang nyaman tidak nyaman ya, karena kan capek juga ngadepin orang seperti itu. Tapi kalau mau tidak berteman lagi sama dia pun kayak gimana, soalnya kan pertemanan kita terbilang cukup kecil gitu. Jadi nggak bukan berteman dengan sangat besar yang memang banyak orang gitu, tapi ya sedikit gitu. Jadi kalau memang kita nantinya nggak berteman sama orang itu, ya kita nggak punya teman. Oke, berarti kalau Kak Windy sendiri udah berteman lama dengan dia? Iya kan, sudah berlama dari SD sih. Wow, Masya Allah. Berarti memang baru kurang akurnya ini baru-baru ini Kak Windy atau gimana? Iya, iya betul. Saya merasa bahwa kalau teman itu sudah berubah dari sifatnya, atau mungkin karena ada teman yang baru ataupun ada teman yang lain di luar sana kan saya nggak tahu. Oke, berarti memang baru merasakan akhir-akhir ini gitu ya? Iya. Oke, selain itu ada kendala lain mungkin Kak Windy? Biar saya sambil tulis biar semua. Kalau untuk kendala lain sih mungkin kurangnya komunikasi sih Kak. Kadang anaknya itu susah banget diajak komunikasi ataupun kayak diajak baik-baik, dan juga selalu emosi gitu kalau ada apa-apa. Padahal dari kitanya sudah merespon dengan baik. Oke, kalau masalah soal kurang komunikasi mungkin Kak Windy ini bisa menggunakan berbagai cara yang sama apa yang tadi Kak Windy sampaikan. Pertama, Kak Windy juga bisa terbuka tidak teman. Coba ditanyakan baik-baik, ada kendala apa sih sebetulnya? Apakah ada masalah dengan Kak Windy atau mungkin ada masalah dengan orang lain yang akhirnya terbawa ke Kak Windy atau seperti apa? Akhirnya Kak Windy tadi kan juga ada merasa kurang nyaman dengan temannya dari awal, dari teman dengan lama ya sangat lama, bahkan mungkin Kak Windy yang pertama mungkin caranya Kak Windy harus batasi interaksi, kurangi interaksi kalau memang Kak Windy merasa kurang nyaman terhadap dia, sehingga tidak membuat Kak Windy punya stres atau bahkan yang lain sebagainya. Dan Kak Windy juga sekarang mulai fokus ke diri Kak Windy sendiri, tidak perlu dengerin omongan mungkin teman Kak Windy yang lain atau mungkin orang-orang yang tidak berguna ke diri Kak Windy. Dan ini yang paling gitu menurut saya Kak Windy, ini harus cari lingkungan baru yang suportif, yang mendukung pada semua pencapaian Kak Windy dan lain sebagainya. Biar Kak Windy merasa dihargai seperti itu Kak Windy. Oke, baik. Tapi kalau dari itu kan teman dari kecil ya Kak. Nah kadang-kadang kita ada rasa yang nggak enak ataupun ada rasa yang kita kan udah berteman dari kecil gitu. Itu gimana ya Kak solusinya? Oke Kak Windy, kalau merasa nggak enak kan pasti semua orang merasakan hal yang serupa gitu ya Kak Windy. Apalagi dalam pertemanan, apalagi kalau pertemanannya mungkin nggak nyaman, toksik lingkungannya dan sebagainya. Nah hari ini Kak Windy harus mulai belajar ikhlas gitu, tanpa harus membuka secara mungkin harus berbicara kasar dan lain sebagainya. Tetap sopan Kak Windy gitu. Tapi berani Kak Windy untuk bilang tidak gitu, karena tidak semua hal harus Kak Windy yang ada. Ketika Kak Windy memang tidak nyaman dengan hal tersebut, katakan saja tidak. Tapi dengan cara tadi sopan dan tidak menyakiti hati orang lain Kak Windy. Karena menjaga perasaan orang lain itu pastinya penting, tapi menjaga perasaan diri sendiri itu sangat sulit dan itu juga perlu. Jadi biarkan rasa tidak enakan yang Kak Windy miliki itu terus dimanfaatkan oleh orang lain yang Kak Windy. Oh iya Kak. Tapi kalau dari solusi yang Kakak
tidak gitu kan. Dan kalau memang lingkungannya sudah benar-benar toksik, tinggalkan saja Kak Windy, karena banyak di luar sana lingkungan yang memang suportif terhadap perkembangan Kak Windy dengan masa depan Kak Windy, itu juga sangat baik untuk diri Kak Windy sendiri gitu, untuk memanajemen stres Kak Windy, biar nanti nggak ada yang namanya stres atau mungkin rasa cemas berlebihan dan lain sebagainya Kak. Oke, Kak Windy, dari tadi kita berbincang-bincang dari masalah Kak Windy yang sampaikan dengan solusi-solusi yang lainnya, apakah dari Kak Windy mungkin ada keluh kesah lainnya yang belum diutarakan, mungkin ada rasa yang mengganjal Kak Windy? Sebenarnya dari yang kita sampaikan tadi sudah cukup jelas kan, dan terima kasih juga untuk arahan dan solusinya agar nanti bisa saya terapkan di lingkungan. Oke, sama-sama Kak Windy, semoga sukses terus dan terhindar dari orang-orang yang toksik ya Kak Windy. Tadi kuncinya berani bilang tidak dan fokus terhadap diri Kak Windy sendiri, dan orang-orang yang benar-benar toksik keluarlah dari lingkungan itu dan zona itu Kak Windy. Good luck Kak Windy, semoga kita bertemu nanti Kak Windy, tapi nggak di sini di konsultasi lagi ya Kak Windy. Kita ketemu dengan suasana yang jauh lebih happy, kita bisa berbincang-bincang lagi Kak Windy. Terima kasih sebelumnya Kak Windy. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya pamit undur diri. Oke, selalu ya Kak Windy. Terima kasih. Bertemu di lain waktu lagi Kak Windy. Kak Windy, boleh berikan pesan-pesannya tadi setelah bimbingan, gimana perasaannya Kak Windy? Oke. Untuk kesan-kesannya, saya tadi saat bimbingan sangat tenang dan nyaman dan asik juga konselornya, jadi nggak bikin tegang ataupun bikin gelisah. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama seperti saya, jangan pantang menyerah dan juga jangan salahkan diri sendiri, dan fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kendalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Windy. Sampai jumpa di lain waktu.